Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, kali ini kalian akan kembali belajar bersama Bapak Iqbal. Siap belajar bersama Bapak Iqbal? Siap ya, kalian harus semangat. Nah anak-anak, kali ini kalian akan belajar tema 2, yaitu mengenai menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3 tentang menyayangi tumbuhan. Nah kali ini kalian akan belajar subtema 3 mulai dari pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Nah, sekarang anak-anak silahkan siapkan terlebih dahulu buku tematiknya ya. Sudah? Sudah ya anak-anak ya. Kita lanjut. Subtema 3, menyayangi tumbuhan. Nah, di sini anak-anak, menyayangi tumbuhan itu wajib dilakukan oleh setiap manusia. Nah, sesama manusia juga kita harus saling menyayangi satu sama lainnya. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, sebagai manusia, selain kita harus menyayangi sesama manusia, kita juga di sini harus menyayangi tumbuhan. Kenapa kita harus menyayangi tumbuhan? Alasannya karena dengan kita menyayangi tumbuhan itu merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sudahkah kalian di sini menyayangi tumbuhan anak-anak? Ya, Bapak yakin kalian semua sudah melakukan atau menyayangi tumbuhan. Bagus. Pembelajaran 1. Nah, di sini anak-anak bisa lihat. Di sini ada sebuah cara tentang cara menanam bunga melati di dalam pot. Nah, di sini ada salah satu anak yang bernama Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati, dia ingin menanamnya di dalam pot. Nah, oleh karena itu, kita sama-sama lihat cara merawat ataupun menanam bunga melati di dalam pot. Nah, berikut ini merupakan cara perawatan melati. Nah, yang pertama di sini kalian perlu siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting, lalu susun di dasar pot. Nah, seperti ini ya di gambar yang nomor 1. Selanjutnya, yang kedua, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot, letakkan di atas lapisan pecahan bata merah atau genting. Nah, anak-anak bisa dilihat di gambar nomor 2. Selanjutnya langkah yang ketiga, di sini kita masukkan bibit melati, sisakan media lama yang masih menempel. Nah, di sini tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Lihat di gambar 3 ya. Nah, selanjutnya langkah yang keempat. Di sini langkah yang keempat yaitu tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot yang sampai penuh. Sisakan sebanyak 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Nah, langkah selanjutnya pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Siram tanaman dengan air secukupnya dan bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang kalian inginkan. Nah, mudah tidak? Mudah bukan ya? Itu merupakan cara perawatan melati di pot yang sudah diisi oleh beberapa pecahan bata merah dan pecahan genting. Bisa ya anak-anak? Baik, kita lanjut.
coba anak-anak lihat. Apakah anak-anak mengenal tanaman ataupun tumbuhan apa yang ada di gambar ini? Ya, betul. Tanaman itu merupakan tanaman sirih. Nah, dimana di sini dalam cerita dikisahkan bahwasanya di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Nah, di sini panjang daun sirih itu sekitar 5-8 cm dan lebarnya 2-5 cm. Nah, di sini jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau yang khas. Nah, di sini Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Nah, sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya akan belajar tentang garis bilangan. Nah, anak-anak juga di sini akan belajar tentang garis bilangan. Perhatikan ya. Nah, di sini yuk kita amati bersama-sama garis bilangan yang ada di bawah ini. Nah, di dalam garis bilangan ini terdapat garis bilangan mulai dari angka 0. Setelah angka 0 itu secara berurutan ada angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai angka 10. Coba anak-anak amati terlebih dahulu. Sudah ya? Nah, lanjut. Nah, di sini ada sebuah suruhan untuk anak-anak. Tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Coba lihat garis bilangan yang kedua ini. Nah, di situ ada huruf S. Coba kira-kira angka berapa yang menempati huruf S? Ya, betul, angka 1 yang seharusnya menempati huruf S pada garis bilangan tersebut. Selanjutnya, huruf I diisi oleh angka berapa? Ya, betul, huruf I diisi atau ditempati oleh angka 3. Selanjutnya huruf R. Ya, angka 5. Selanjutnya huruf I. Ya, betul, angka 8. Selanjutnya terakhir, huruf H ditempati oleh angka berapa? Ya, betul anak-anak, huruf H ditempati oleh angka 10. Sampai situ dulu. Paham tentang garis bilangan? Paham ya? Bapak yakin anak-anak semua pasti paham, karena anak-anak Bapak ini merupakan anak-anak yang hebat. Sekarang coba anak-anak lihat. Nah, di sini ada sebuah soal cerita di mana pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A pada angka 0. Setelah beberapa waktu, pohon sirih itu ada di posisi B pada angka 2. Nah, sekarang Bapak minta coba kalian buatkan garis bilangannya. Nah, ini merupakan garis bilangan dari soal cerita yang barusan sudah Bapak bacakan. Nah, di mana di sini A menunjukkan angka 0. Posisi A berada pada angka 0. Betul ya? Betul? Coba kita cocokkan dengan soalnya. Ya, betul. Selanjutnya, setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih pun berada pada posisi B pada angka 2. Kita buktikan. Betul? Nah, betul ya. Nah, jadi garis bilangan dari soal yang sudah Bapak bacakan barusan ini merupakan sebuah garis bilangan yang menjadi jawaban dari soal yang sudah Bapak bacakan barusan. Gampang? Gampang dong ya. Nah, kita lanjut. Untuk tugas hari ini silakan nanti anak-anak kerjakan tugas halaman 115 sampai 116. Nah, tugasnya
caranya yaitu berkaitan dengan garis bilangan yang sudah Bapak jelaskan barusan. Gampang ya? Bisa ya? Pasti bisa. Harus semangat. Kita lanjut anak-anak. Nah, di sini ayo mengamati. Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada berbagai macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Nah, di sini ada beberapa hiasan ataupun motif tumbuhan. Di sini ada yang motif pertama, motif kedua, motif ketiga, dan motif keempat. Coba dari 4 motif tumbuhan ini, motif mana yang anak-anak sukai? Ya, pasti masing-masing dari anak-anak memiliki daya tarik tersendiri dalam beberapa motif yang ada di gambar ini ya. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, warna apa yang akan kamu gunakan untuk membuat gambar motif hias tumbuhan seperti yang motif punya Siti tadi? Gambar apa yang akan kalian gunakan? Warna apa yang akan kalian gunakan? Pasti beragam bukan? Ya, nanti kita Bapak lihat motif apa, warna apa yang dihias oleh anak-anak semua. Kita lanjut. Pelajaran 2. Nah, di sini ada sebuah keluarga yang sedang bercakap-cakap di teras rumahnya. Nah, di mana keluarga tersebut sedang menjelaskan tentang hak dan kewajiban masing-masing dalam sebuah keluarga itu. Nah, hak dan kewajiban tergantung pada perannya di dalam keluarga. Di dalam keluarga ada ayah, ada ibu, dan ada anak. Kewajiban ayah adalah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Kewajiban ibu adalah mengurus anak dan rumah tangga. Nah, sekarang kewajiban anak-anak semua sebagai anak di rumah itu adalah menghormati orang tua dan belajar dengan tekun ya anak-anak. Jangan lupa belajar dengan tekun. Nah, di sini dari teks ini ada salah satu kewajiban dari Dayu, di mana kewajiban Dayu itu adalah menyiram tanaman. Nah, anak-anak bisa lihat di sini ada sebuah percakapan, di mana percakapan tersebut menceritakan cara membuat dan merawat tanaman gantung. Di sini ada Siti dan Lani. Nah, kita bacakan saja ya. Siti dan Lani sedang mengamati tanaman-tanaman di sekolah. Siti, ayo kita membuat pot gantung. Tanaman ini sepertinya butuh tempat baru. Siti menjawab, setuju Lani, kasihan tanaman-tanaman itu, potnya sudah tidak cukup. Lani, tanaman-tanaman itu dapat terganggu pertumbuhannya. Siti, mari kita segera buat pot gantung itu. Apa saja yang dibutuhkan? Lani pun menjawab, botol plastik bekas, pita perekat, gunting tanah, kayu pipi, tali, dan tanaman. Siti pun kembali menjawab, lalu bagaimana cara membuatnya? Lani pun menjawab, yang pertama, di sini kita potong bagian bawah botol, kemudian rekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong. Baik, setelah itu buat 4 lubang di bagian berperekat. Masukkan tanaman ke dalam botol pelan-pelan. Rapikan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian botol. Kemudian masukkan tanah hingga 3 perekat ataupun 3/4 isi botol. Nah,
Siti, sejauh ini tidak sulit. Lanjutkan Lani. Lani pun menjelaskan kembali. Selanjutnya, masukkan tali plastik ke dalam lubang, gantung menggunakan paku di dinding, tutup bagian yang terbuka dengan kayu yang pipih. Siti, mari kita ajak teman-teman yang lain untuk membuatnya. Nah, di sini silahkan anak-anak bisa praktekkan di rumah untuk membuat sebuah pot gantung dari plastik botol plastik bekas. Bisa ya, mudah ya. Kita lanjut anak-anak. Nah, di sini agar tubuh kita sehat, anak-anak semua, mari kita berolahraga. Nah, yang pertama di sini silakan anak-anak bisa praktekkan di rumah. Di sini anak-anak mulai dari kegiatan pemanasan ya. Di sini silakan putarkan tangan kepala anak-anak ke arah kanan. Nah, selanjutnya gerakan kedua yaitu putar lengan anak-anak ya. Nah, selanjutnya gerakan ketiga, putarkan pinggang anak-anak, hitung sampai hitungan 8. Cukup. Nah, sekarang coba tekuk kaki kanan kalian dan letakkan di depan dada. Cukup. Selanjutnya, tekuk kaki kanan dan letakkan di belakang. Sudah? Cukup. Selanjutnya, tekuk kaki kiri dan letakkan di depan dada. Cukup. Selanjutnya, tekuk kaki kiri dan letakkan di belakang. Cukup ya. Nah, yang terakhir di sini putar tumit kalian agar tidak cedera ketika berolahraga nanti. Nah, cukup ya. Cukup. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tepuk tangan. Hebat anak-anak. Nah, anak-anak, mungkin cukup sekian beberapa materi di subtema 3 pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Dan jangan lupa juga anak-anak tetap rajin untuk berolahraga dan rajin dalam belajarnya ya. Siap? Harus siap anak-anak. Baik, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak yang sudah sama-sama belajar bersama Bapak Iqbal. Mudah-mudahan anak-anak senantiasa diberikan kesehatan selalu dan tetap semangat dalam belajarnya. Ditutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.